Imli adalah seorang gadis berusia 18 tahun yang mengalami lika-liku dalam perjalanan hidup. Dia bertemu Aditya, yang akhirnya terbukti tidak layak mendapatkan cintanya. Setelah itu, dia bertemu dengan Aryan, seorang pengusaha, dan kemudian mereka menikah, hingga akhirnya mereka meninggal pada usia muda. 18 tahun kemudian, Putri Imli dan Aryan, yang juga bernama Imli dan Putri Malini dan Aditya bernama Chini dibesarkan dengan kepribadian yang berlawanan. Kemudian mereka menemukan hidup mereka terjerat dengan DJ dan musisi muda, Atharva, dan dengan demikian mereka memulai cinta segitiga. Imli, seorang gadis berusia 18 tahun berasal dari sebuah desa bernama Pakdandia yang terletak di distrik Balia, Uttar Pradesh. Ibunya, Miti, ditipu oleh Dev Chaturvedi, seorang pria kota yang mana dia menyembunyikan fakta bahwa dia sudah menikah dan memiliki seorang putri juga, lalu meninggalkan Miti dalam keadaan hamil. Dan sejak saat itu, penduduk desa membuat aturan bahwa jika seorang pria menghabiskan malam dengan gadisnya, maka mereka harus menikah. Satyakam adalah seorang petani yang berubah menjadi pemberontak, yang memperjuangkan hak dan dia adalah sosok seperti ayah angkat Imli. Imli memperoleh beasiswa setelah dia mendapatkan gelarnya. Dia ingin menjadi seorang polisi untuk memberikan dukungan kepada ayah angkatnya dan memberikan kehidupan yang baik untuk ibunya yang belum menikah. Aditya Kumar Tripathi adalah seorang jurnalis yang berbasis di Delhi yang bekerja di Bhaskar Times. Sahabatnya adalah Malini Chaturvedi, putri Dev, yang dia temui setelah sepupunya, Nisan, pergi ke luar negeri. Dia menemukan persahabatan yang baik dalam dirinya dan berpikir itu adalah cinta, sedangkan bagi Malini, cinta itu selalu merupakan obsesi dan menginginkan Adi sebagai bonekanya saja. Sebelum pertunangan mereka, Adi pergi ke Pakdandia untuk mengikuti wawancara Satyakam di mana dia membuktikan kepada dunia bahwa dia adalah seorang revolusioner, bukan pemberontak. Imli membantu Adi dalam membimbing desa, di mana mereka berdua harus tinggal di gubuk karena hujan lebat dan badai petir. Keesokan harinya nenek Imli dan penduduk desa mengancam akan membunuh Adi mengira mereka berdua menghabiskan malam bersama. Adi tidak mau menikah dan lebih memilih mati. Sementara penduduk desa mencoba membunuh Adi, Imli menghentikan mereka dan setuju untuk menikahi Adi untuk menyelamatkan hidupnya. Dia mencoba menghubungi Malini dengan telepon Adi, tetapi upaya itu sia-sia ketika penduduk desa mengetahuinya. Akhirnya Imli dan Adi menikah dengan paksa. Setibanya di New Delhi, Imli memperkenalkan dirinya sebagai pelayan keluarga Tripathi untuk menyelamatkan Adi. Adi memperlakukannya dengan sangat buruk dan sangat kasar terhadap pemikirannya tentang pernikahan paksa. Dia tinggal di sudut rumahnya. Sementara Imli memenangkan hati semua orang, Adi takut jika semua orang menyukainya, itu akan memilukan bagi mereka ketika dia pergi suatu hari nanti. Namun, alasan Imli bertahan dengan pernikahan ini adalah karena pendidikannya, keyakinannya pada pernikahan, keyakinannya pada Tuhan, dan kekhawatiran bahwa jika dia pergi, penduduk desa akan membunuh Adi. Sebelum pernikahan Adi dan Malini, Adi mengungkapkan kebenaran pernikahan kepada Malini, membuatnya pingsan. Dokter menyarankan dia untuk tidak melakukannya. Imli melihat suaminya menikahi Malini, saudara tirinya, dengan patah hati. Adi harus pergi ke Pakdandia untuk pertemuan perdamaian pemerintah dengan Satyakam, dan keluarga Tripathi mengirim Imli juga bersamanya. Dia memutuskan untuk meninggalkan Imli di sana secara permanen. Dia memahami dilema dan sudut pandang Imli dan merasa sangat buruk. Dia menyelamatkan hidupnya dari ledakan bom malam itu. Kemudian, Imli tertembak saat menyelamatkan Adi dari candu dan dia membawanya ke rumah sakit di Delhi. Adi menyadari betapa buruknya dia memperlakukannya dan menjadi lembut padanya. Imli juga menyelamatkan Malini dari kecelakaan jembatan. Imli mempertahankan hubungan mereka sendirian dengan keyakinannya.
Adi segera menyadari bahwa Imli adalah cinta sejatinya dan Malini hanyalah seorang teman yang dia pikir adalah pasangan hidupnya. Dia juga mengetahui bahwa mereka adalah saudara tiri selama kunjungannya ke Pakdandia. Meskipun dia melamar Imli, dia memikirkan Malini dan memintanya untuk tidak melanggar sumpah yang dia ambil selama pernikahannya dengan Malini, hanya dia yang akan kembali. Namun, Malini mengira Adi selingkuh dan mencoba bunuh diri, dan Imli mendonorkan darahnya untuk menyelamatkan hidupnya. Dia kemudian memberitahu Adi bahwa dia jatuh cinta dengan teman kuliahnya Kunal. Sementara itu, setelah ibu Malini menyiksa Imli secara fisik dengan memukul kepalanya dengan lampu tabung, dia memutuskan untuk pergi ke Pakdandia karena mengira Adi berselingkuh. Adi mengungkapkan kebenaran kepada Malini bahwa Imli adalah istri pertamanya. Malini datang ke Pakdandia dengan nama Kalpana dan mengetahui bahwa Imli adalah saudara tirinya. Adi dan Imli bersatu kembali dan Aditya meyakinkan Satyakam dan Miti untuk menikah. Kunal Chauhan, seorang pengacara kriminal, memperjuangkan kasus Satyakam dan juga bertanggung jawab atas kasus perceraian Adi dan Malini. Kunal jatuh cinta dengan Malini dan dia juga memiliki sedikit perasaan untuknya. Imli mengetahui tentang ayahnya dan terkejut, tapi menolak untuk menerima Dev sebagai ayahnya dan mengatakan Satyakam akan selalu menjadi ayahnya. Keluarga Tripati mengetahui tentang hubungan Adi dan Imli dan menentang serta memperlakukan Imli dengan sangat buruk dengan menyiramkan air padanya, memandang rendah dirinya karena statusnya yang tidak sah dan selalu mengejeknya. Malini tidak bisa melihat mereka bahagia setelah beberapa saat, sehingga memutuskan untuk mendapatkan kembali Aditya. Malini menghentikan proses perceraian. Dia dan Anu melakukan drama bunuh diri palsu dan Aditya membawanya kembali ke rumah Tripati dengan izin Imli. Imli merawat Malini, namun Malini berusaha memutuskan hubungan Aditya dan Imli. Meskipun tidak berhasil, Imli mengetahui niat Malini dan memperingatkan Aditya, tetapi dia tidak percaya padanya, mengatakan dia salah paham tentang Malini. Dia juga mengetahui tentang kebenaran Kunal dan ini membuatnya lebih percaya padanya. Dari sana, keretakan dalam hubungan mereka muncul dengan masalah kepercayaan. Malini berhubungan intim dengan Aditya di luar kehendaknya dengan memabukkan dia dan seluruh keluarga. Imli hancur melihat mereka di pagi hari. Malini berpura-pura menjadi korban di depan orang lain dan menunjukkan wajah aslinya di depan Imli. Keluarga meminta Imli pergi untuk menghormati keluarga mereka di masyarakat. Tapi Adi memintanya tidak pergi. Imli melihat sarinya terbakar untuk menyadari bahwa Malini telah menggunakan sarinya untuk menghabiskan malam bersama Aditya. Dia kembali dan mengadukan kasus terhadap Malini karena melakukan hubungan intim yang bertentangan dengan keinginannya dan Kunal datang untuk mendukung Imli. Keluarga keberatan, tetapi langsung memperjuangkan Aditya. Dia menemukan bukti video dan menunjukkan padanya. Dia hancur karena dia tidak percaya sahabatnya bisa melakukan ini padanya. Dalam penyerahan barang bukti ke pengadilan, file video ditemukan dihapus dan kasusnya dihentikan. Adi mengatakan dia menghapus video karena Malini sedang hamil. Imli benar-benar patah hati mendengar ini. Dia lebih lanjut menceritakan kisah kebohongan yang diceritakan oleh Anu bahwa dia mabuk dan mendandani Malini sebagai Imli dan mengirimnya ke kamar Adi mengklaim ini sebagai bulan madunya. Imli memutuskan untuk membiarkan Malini tinggal di rumah karena menurutnya bayinya tidak boleh menjalani kehidupan seperti dia tanpa nama ayahnya. Malini ingin Imli pergi dari kehidupan Adi. Jadi dia melakukan banyak kegiatan kriminal seperti perdagangan manusia, menjual Imli ke negara lain, melukai diri sendiri dan menjebak Imli untuk itu, mencoba pembunuhannya dan banyak lagi. Keluarga Tripati perlahan menerima Imli sebagai menantu mereka. Namun hubungan Adi dan Imli dipertaruhkan karena masalah kepercayaan dan kesalahpahaman karena Malini. Akhirnya Adi dan Malini bercerai. Namun berbagai hal ia lakukan untuk memisahkan Imli dan Adi. Dan Adi mempercayai Malini. Ketika Imli meminta Adi untuk mengirim pulang Malini,
dia menolaknya karena dia hamil dan menolak permintaan itu karena Imli merasa tidak aman. Setelah melalui banyak siksaan, sebagai pukulan terakhir, Malini menembak dirinya sendiri dan menjebak Imli, tapi Satyakam yang disalahkan dan masuk penjara. Malini menuntut untuk mengirim Imli keluar dari rumah. Ketika Adi bertanya kepada Imli apa yang terjadi, dia kehilangan semua kesabarannya dan mengakhiri hubungan mereka dengan membakar rantai pernikahan mereka dan menghapus sindor yang dia anggap sebagai berkah Dewi Sita dan meninggalkan rumah Tripati memilih harga diri di atas suaminya. Aryan Singratore adalah seorang pengusaha yang datang sebagai CEO Bhaskar Times. Dia salah paham bahwa Adi bertanggung jawab atas kematian saudara iparnya, sehingga ingin membalas dendam darinya. Imli tinggal di asrama putri. Meskipun Adi memberikan surat tawaran magang kepada Imli, dia merobeknya dan akhirnya mendapat hal yang sama dari Aryan. Malini membuat Imli meninggalkan asrama dan dia tinggal di kantor pada malam hari. Saat dia diejek oleh beberapa anak laki-laki, Aryan menyelamatkannya dan menjadikan Imli sebagai tamu yang membayarnya. Meskipun Aryan kasar pada Imli pada awalnya, dia menyukai sifatnya yang ceria dan terinspirasi olehnya. Adi salah paham tentang hubungan Imli dan Aryan karena Malini terus-menerus mencuci otak dan memanipulasinya. Segera, selama ulang tahun pernikahan mereka, Adi melihat Imli dan Aryan di kamar hotel dan salah paham. Itu adalah taktik Malini. Dia mengirimkan surat cerai ke Adi menggantikannya dengan surat dari Imli. Adi patah hati karena berpikir Imli ingin meninggalkannya demi Aryan. Dia mengakhiri hubungan. Imli dibiarkan hancur, di mana Aryan mendukungnya. Adi salah memahami kata-kata Aryan dan mengumumkan pernikahannya dengan Malini membuat Imli menandatangani surat cerai. Setelah perceraian, Aryan memberikan dukungan moral kepada Imli. Dengan manipulasi konstan Malini, Adi menikahi Malini dan Imli memutuskan untuk pindah. Dia dan Aryan berbagi hubungan persahabatan tertinggi dan menjadi nyaman satu sama lain. Dengan bantuan Aryan, Imli akhirnya berhasil mengungkap kejahatan Malini. Aditya menjadi hancur setelah melihat ini dan meminta maaf kepada Imli, tetapi dia mengabaikannya. Aditya mengusir Malini dari rumah dan mengirim Anu ke penjara, serta melepaskan Satyakam. Aditya secara tidak sengaja melaporkan cuaca badai yang membuat Aryan dan Arpita terluka dalam badai tersebut. Dia kemudian belajar tentang balas dendam Arvin dan Aryan dan mencoba untuk memperingatkan Imli bahwa Aryan menggunakan dia untuk melawannya. Namun saat Aryan menghadapi Aditya di depan semua orang, Imli mengetahui kebenarannya. Ketika dia menghadapi Aryan tentang hal yang sama, dia menolak untuk menjawab pertanyaannya. Aryan yang menginginkan kesejahteraannya mengatur tempat baginya untuk tinggal tanpa sepengetahuannya. Kemudian dia menjebak Aditya untuk pelaporan cuaca palsu dan melarang lisensi jurnalismenya. Melihat kondisi Tripatis, Imli memohon pada Aryan untuk menyelamatkan keluarganya. Dia kemudian mengajukan syarat untuk menikahinya tetapi dia pada gilirannya mengajukan syarat bahwa pernikahan itu palsu dan harus di atas kertas hanya karena dia menolak untuk mengkhianati keyakinan agamanya. Ketika Aditya mengetahui hal yang sama, dia menuntut pernikahan di depan matanya, sebagai hukuman karena telah menyakiti Imli. Imli dan Aryan akhirnya menikah. Setelah menikah, Nela mencoba memutuskan hubungan mereka. Imli menutup Arpita dan Narmada saat dia mengungkapkan alasan kematian Arvin. Karena rasa bersalah, Aryan melepaskan Imli, namun dia memutuskan untuk kembali ke Aryan dan Aditya meninggalkan negara itu. Arpita mendorong Aryan untuk berbagi perasaannya yang sebenarnya dengan Imli karena itu akan memberinya keberanian untuk menghadapi perubahan perilaku Narmada dengan lebih baik. Dengan bantuan Gio, Aryan mengajak Imli berkencan. Sebelum mengungkapkan perasaannya, Imli jatuh dari rumah pohon. Aryan mencoba untuk mendapatkan kembali kesadaran Imli dan menjadi takut karena dia tidak menanggapi perawatan daruratnya yang membuatnya berbagi perasaannya dan Imli mendapatkan kembali kesadarannya. Saat hujan mulai turun, mereka menemukan tempat terpencil di mana Imli membalas perasaannya dan mereka bermalam di sana.
Belakangan, Imli pun hamil. Setelah banyak kejadian, Imli berhasil mengungkap kesalahan Jyoti di depan Aryan dengan bantuan Harinder, Sundar dan Arpita. Dalam perjalanan pulang, Imli dan Aryan melihat bayi terlantar dan membawanya pulang. Malini masuk sebagai dekan yang sukses di sebuah perguruan tinggi dan ternyata masih menyimpan dendam. Malini memasuki rumah Ratore dan mengungkapkan bahwa Gudia adalah putri dia dan Aditya yang hilang. Dia menuduh Imli mencuri bayinya. Malini berhasil menyakiti Imli di depan mata Aryan. Karena itu, Imli mengalami keguguran. Aryan dan Imli sama-sama saling menyalahkan atas kehilangan dan mereka berpisah. 5 tahun kemudian, Aryan masih berduka atas kehilangan bayinya dan menyimpan kebencian terhadap Imli. Imli tinggal di Pakdandia bersama Chini dan terbukti berjuang melawan ketidakadilan sosial sebagai jurnalis independen. Malini yang kebetulan memiliki saham Bhaskar Times yang signifikan. Aryan mencapai Pakdandia untuk menyelesaikan masalah di mana dia akhirnya menyelamatkan Chini dan mengetahui tentangnya. Dalam upaya untuk menyatukan kembali Aryan dan Imli, Chini membuat mereka minum bang dan mereka wik-wik. Aryan dan Imli akhirnya dikaruniai seorang bayi perempuan. Malini untuk balas dendamnya, memasang bom di rumah Aryan. Dalam ledakan bom tersebut Aryan, Imli dan Malini tewas. 18 tahun kemudian, Imli, putri Aryan dan Imli dan Chini, putri Malini dan Aditya sudah dewasa. Mereka tumbuh dengan kepribadian yang kontras. Mereka segera berpapasan dengan Atharva Rana di Jayarto. Atharva jatuh cinta pada Chini. Ranas dan Ratores bertemu di pernikahan teman keluarga bersama. Terkesan oleh Imli, keluarga Rana meminta Imli menikahkan Atharva di luar keinginannya. Atharva akhirnya memberitahu Chini tentang perasaannya, dan dia memutuskan untuk memalsukan cintanya untuk mendapatkan propertinya dan mulai memanipulasinya. Di hari pernikahan, Chini yang gagal dalam rencananya untuk menikahi Atharva, memanipulasi Atharva dan membuatnya berpikir bahwa Imli memiliki niat buruk. Untuk membalaskan dendam Chini, Atharva menikahi Imli untuk mendapatkan hak Chini. Imli mengurus keluarga Rana, membuat Atharva merasa bersalah. Imli menemukan kebenaran Atharva dan Chini dan memutuskan untuk pergi tetapi memutuskan untuk tetap tinggal demi keluarga Rana. Chini bersekutu dengan Anu untuk mengusir Imli dari rumah Rana. Imli menemukan rencana mereka dan memutuskan untuk melindungi Atharva dari cengkeraman mereka. Atharva mulai jatuh cinta pada Imli.